Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Eksponen. Capaian kompetensi, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen. Beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep dan aturan matematika. Sebagai contoh, konsep eksponen dan logaritma berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aritmatika sosial, peluruhan zat kimia, perkembangan bakteri, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Eksponen biasa disebut sebagai bilangan berpangkat. Analisis masalah. Seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tertentu, satu bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri dan setelah 2 jam kemudian jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu banyak bakteri pada akhir 8 jam. Alternatif penyelesaian, diketahui satu bakteri membelah menjadi R bakteri untuk setiap jam. Jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri dan setelah 2 jam kemudian jumlahnya menjadi 40 bakteri. Ditanyakan, berapa banyak bakteri sebagai hasil pembelahan? Lalu berapa jumlah bakteri pada akhir 8 jam? Sebagai langkah awal, buat tabel laju pertumbuhan bakteri terhadap waktu setiap jam. Seperti pada gambar berikut. Dari hasil pengamatan data pada tabel di atas, kita dapat membuat hubungan pertumbuhan jumlah bakteri XT tersebut terhadap perubahan waktu T. Secara ringkas ditulis ini XT sama dengan R kali X0 sehingga menjadi XT sama dengan R pangkat T dikali X0. Dengan T menyatakan banyak jam, X0 adalah jumlah bakteri pada saat waktu 0 dan R adalah banyak bakteri setelah pembelahan terjadi pada setiap jam. Diketahui bahwa pada akhir 3 jam terdapat 10.000 bakteri dan setelah 5 jam terdapat 40.000 bakteri. Kita substitusikan T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 ke formula 1. X3 sama dengan R pangkat 3 kali X0 sama dengan 10.000 dan X5 sama dengan R pangkat 5 kali X0 sama dengan 40.000. Sehingga kita bandingkan X5 bandingkan dengan X3 sama dengan 40.000 dibagi 10.000. 40.000 dibagi 10.000 menjadi 4. X5 nya kita ganti dengan R pangkat 5 dikali X0, X3 nya kita ganti dengan R pangkat 3 dikali X0. Kita coret X0 nya, lalu tinggal R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 sehingga jadi R pangkat 2, 5 dikurangi 3 ya, sama dengan 4. Setelah itu kita akarkan, jadi akar dari R pangkat 2 adalah R, akar dari 4 adalah 2 sehingga R sama dengan 2. Jadi, peneliti tersebut menemukan bahwa bakteri membelah menjadi 2 bakteri setiap jam. Untuk mendapatkan banyak bakteri pada awalnya atau kita sebut T sama dengan 0, substitusi R sama dengan 2 kebersamaan. R pangkat 3 kali X0 sama dengan 10.000 sehingga tadi R-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat 3 dikali X0 sama dengan 10.000. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali X0 sama dengan 10.000 sehingga X0 adalah 10.000 dibagi 8. Jadi X0 sama dengan 1250.
Substitusikan X0 sama dengan 1250 ke persamaan 1. Pola pertumbuhan bakteri tersebut dapat dinyatakan XT sama dengan R pangkat T dikali X0. Dengan R-nya 2, T-nya tadi 8, X0-nya adalah 1250. Sehingga XT sama dengan 2 pangkat 8 dikali 1250. Sehingga XT-nya adalah 320.000. Jadi, pada akhir 8 jam, peneliti mendapatkan jumlah bakteri sudah mencapai 320.000 bakteri. Bentuk umum eksponen. A pangkat N dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai seterusnya N faktor. Notasi AN menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. A itu disebut dengan basis bilangan berpangkat, N itu adalah pangkat. Catatan bila A bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. Sifat-sifat eksponen. Untuk sifat yang pertama ini, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya kita tambahkan karena basisnya sama A dan A ya, jadi pangkatnya kita tambahkan M tambah N. Sebagai contoh di sini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 4, sehingga sama dengan 5 pangkat 6 kita tambahkan. Nah, untuk yang kedua, jika bilangan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, karena dia dibagi maka pangkatnya dikurangi, sehingga A sama A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 adalah 2, ya itu. Jadi sama dengan 7 pangkat 2. Yang ketiga, nah kalau dia dalam kurung perkalian seperti ini, A kali B pangkat M, dua-duanya harus kita pangkatkan, yaitu A-nya pangkat M dan B-nya pangkat M juga. Sebagai contoh, dalam kurung 3 kali 5 pangkat 2, sehingga 3-nya pangkat 2, 5-nya juga pangkat 2. Yang keempat adalah A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kalau dia dalam kurung seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat M kali N. Ini sebagai contoh 5 pangkat 3 dikurung pangkat 6, sehingga 5 pangkat 3 kali 6, 5 pangkat 18. Sifat yang kelima adalah A per B pangkat M. Sama dengan yang tadi, kalau dia dalam kurung berarti masing-masing mendapatkan pangkatnya. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Sebagai contoh, 2 per 3 pangkat 5, sehingga di sini 2-nya pangkat 5 dan 3-nya juga pangkat 5. Untuk sifat yang keenam, 1 per A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat M, seperti yang tadi ya. Nah, ini kalau dia di bawah pangkatnya, maka kita bisa posisikan ke atas sehingga A pangkat minim. Untuk contoh ini seperti ini. Untuk sifat yang seterusnya, yaitu ini akar. Akar pangkat N akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Kita buat contoh. Akar 3 dari 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Untuk sifat yang keenam, ini A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi angka berapapun kalau kita pangkatkan dengan 0, jawabannya adalah selalu 1. Ini contoh 8 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, kita ke contoh soal. Sederhanakanlah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 dibagi 12 pangkat 2.
Kita jawab. Yang pertama adalah kita jabarkan 12-nya. Jadi 12-nya dibuat di perkalian, jadi 3 kali 4. Setelah itu masing-masing pangkatnya kita masukkan ke 3 dan ke 4. Yang atas tetap sama. Setelah itu baru kita operasikan sesuai dengan sifat dari eksponensial. Karena ini pembagian, maka pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 5 karena tidak ada temannya kita tulis lagi, lalu 3. Nah 3 kan pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sehingga pangkatnya 5 dikurangi 2. Lalu untuk 4, 2 dikurangi 2. Karena pangkatnya 2 di atas, di bawah juga 2. Nah setelah itu kita hitung 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat. Nah 3. Kenapa 3? Dari 5 dikurangi 2. Lalu dikali 4 pangkat 0. Setelah itu kita operasikan karena 4 pangkat 0 itu 1. Soal nomor 2, sederhanakanlah bentuk berikut. 24A pangkat 3 dikali B pangkat 8 per 6A pangkat 5 dikali B. Dalam kurung dikali 4B pangkat 3 dikali A per 2A pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah ingat kalau dia nggak ada pangkatnya seperti B yang ini yang bawah itu B pangkat 1 ya. Nah kita sederhanakan dulu angka dengan angka, huruf dengan huruf sehingga jadi 24 per 6 A pangkat 3 per A pangkat 5 B pangkat 8 per B pangkat 1 dikali 4 per 2 B pangkat 3 A pangkat 1 per A pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah kita bagi dulu 24 dengan 6. 24 bagi 6 adalah 4 A pangkat. Nah ya kalau dia pembagian maka pangkatnya itu kita kurangi. A pangkat 3 dikurangi 5. Untuk yang B 8 dikurangi 1. Lalu 4 bagi 2 adalah 2. B pangkat 3 A pangkat 1 kurangi 3 pangkat 2. Nah masing-masing yang ada dalam kurung pangkat 2 kita selesaikan. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 2. Oke, untuk yang 4A dan seterusnya itu masih sama, kita tulis lagi sehingga kita tulis lagi seperti itu. Nah untuk yang 2-nya, yang 2B pangkat 3A pangkat min 2 dalam kurung pangkat 2 kita kalikan masing-masing pangkatnya sehingga 2 pangkat 2 B pangkat 6 A pangkat min 4. Dari mana 6? Dari B pangkat 3. 3 pangkat 3 di pangkat 2 kan, sehingga 3 kali 2 jadi 6. Untuk yang min 2, A pangkat min 2 pangkat 2 di pangkat 2 kan, maka pangkatnya dikali min 2 kali 2 jadi min 4. Nah setelah itu kita buat 4-nya jadi 2 pangkat 2. Jadi seperti ini kita samakan. Setelah itu kita gunakan sifat dari eksponensial. Kalau dia perkalian maka pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 4. Lalu A pangkat min 2 dikali A pangkat 4 sehingga A pangkat min 6 B pangkat 13. Dari 7 tambah 6. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga dapat dipahami ya. Bila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.